Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fatunisa dari 10 BDP 1. Di sini saya akan menceritakan tugas sejarah Indonesia yang berjudul Sejarah Masuknya Bangsa Barat di Indonesia. Sejarah masuknya bangsa Barat di Indonesia. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia pertama kali ditandai dengan kedatangannya bangsa Portugis pada abad 16 Masehi. Kemudian diteruskan dengan kedatangan bangsa Belanda yang merupakan negara paling lama menjajah Indonesia. Menyusul Inggris yang juga pernah menjajah Indonesia. Awalnya tujuan kedatangan bangsa Eropa tersebut hanya sekedar berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan menguasai dan memonopoli seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Kemudian berkembang lagi menjadi menjajah dan memegang penuh kekuasaan terhadap negara yang didatangi. Dampak yang ditimbulkan dari penjajah ini sangat besar. Pengaruhnya terhadap seluruh aspek kehidupan, terutama bagi negara yang dikuasai. Salah satu aspek kehidupan yang memperoleh pengaruh cukup besar yaitu aspek kebudayaan. Dalam hal ini terjadi percampuran dan perpaduan dua kebudayaan antara bangsa pendatang dengan bangsa setempat. Hal ini dapat ditimbul karena bangsa Eropa telah lama menetap di Indonesia, sehingga proses interaksi antara bangsa pendatang dengan bangsa setempat hampir terjadi setiap hari. Proses interaksi inilah yang nantinya akan melahirkan kebudayaan baru dan berkembang mengikuti zaman Dokozoikman 2001-5. Seni arsitektur telah berkembang dan diterapkan oleh bangsa Eropa terhadap bangunan tempat mereka tinggal di Indonesia. Perkembangan kota-kota di Indonesia mengalami babak baru, yaitu dimulai dari abad 19 sampai dengan abad 20, yang ditandatangani oleh masuknya pengaruh Eropa sesudah adanya Perjanjian Wina I, dan terutama di bukunya Terus Suez. Hal tersebut membuat jalur pelayaran samudra yang dilakukan oleh orang-orang Eropa saat ini menjadi lebih singkat dan efisien dalam memanfaatkan waktu. Kejadian ini tentunya sangat menghemat biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan pelayaran. Dan itulah saat dimana pelayaran samudra menjadi semakin ramai dilakukan orang-orang Eropa saat itu. Perkembangan bentuk dan wujud dari arsitektur ini terlihat dari timbulnya lingkungan rumah-rumah dan bangunan umum yang dihuni dan dibangun oleh bangsa Eropa dan perdagangan Cina yang kaya. Di sekitar bangunan tersebut muncul kampung-kampung komersial dan terdapat toko-toko tempat kerja yang sekaligus menjadi tempat tinggal perdagangan Cina atau perdagangan asing lainnya. Maka di dalam struktur kota tersebut tadi akan terjadi gabungan berbagai unsur kebudayaan, yaitu antara budaya Eropa, Cina, dan pribumi yang akan mempengaruhi proses perkembangan seni bangunan dan arsitektur di Indonesia. Arsitektur bangunan kolonial yang berkembang di Indonesia umumnya telah mengalami penyesuaian dengan kebudayaan setempat. Dalam hal ini, bangunan atau tempat tinggal merupakan bagian penting yang selalu ada dalam setiap peradaban hidup manusia. Sejak berkuasaannya Belanda pada tahun 1619 Masehi di Indonesia, Belanda ingin merancang kota Batavia mirip seperti kota di Belanda. Namun hal tersebut ternyata tidak dapat diterapkan sepenuhnya di Batavia karena perbedaan iklim yang ada. Maka lama-kelamaan bentuk gaya arsitektur bangunan Eropa yang dinilai tidak fungsional jika diterapkan pada iklim
tropis kemudian disesuaikan dan mengikuti konsep dengan lingkungan yang tropis. Bentuk perencanaan kota Batavia yang mirip dengan kota Amsterdam, salah satu cara yang dilakukan oleh Belanda adalah dengan memotong-motong kota Batavia sehingga terbentuk terusan-terusan yang menjadi ciri khas kota air Amsterdam. Terusan-terusan yang terbentuk tadi merupakan cabang-cabang dari Kali Ciliwung, dibangun dengan dinding-dinding dari batu yang kuat dan kokoh. Selain pembangunan terus-terusan dari Sungai Ciliwung, pembangunan juga dilakukan pada jalan-jalan di pusat kota Batavia, yaitu jalan-jalan dibuat berpotongan lurus dan lebar. Kemudian pada tempat-tempat penyeberangan yang melintasi terus-terusan dibangunlah jembatan-jembatan kerek untuk memudahkan arus lalu lintas. Perahu-perahu atau kapal yang akan melintas-lintas mengenai bentuk perencanaan lingkungan tata kota. Sebagian besar usaha yang dilakukan Belanda mengalami keberhasilan. Akan tetapi untuk perencanaan bangunan-bangunan tempat tinggal, perkantoran dan bangunan fasilitas publik tidak sepenuhnya mengalami keberhasilan. Menginginkan kondisi iklim yang tidak sama antara Asia dengan Eropa, maka perencanaan bangunan publik tersebut tidak sepenuhnya bergaya Eropa, melainkan ada beberapa bagian yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.